Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu ya. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasusnya nih, yuk kita bahas. Jadi orang ini bernama Abid Adlu yang masih SMP kelas 3 yang tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Yang mana Abid ini tuh anak yang kurang perhatian dari orang tuanya karena bapak dan ibunya yang sedang ngurus perceraian. Dan juga orang tuanya yang disibukkan dengan ngurus bisnis ternak ayam milik warga mereka. Sedangkan Abid ini benar-benar jadi anak berandalan, bahkan kriminal yang hobinya itu poya-poya. Karena Abid ini mendapatkan uang itu dengan cara mencuri motor, jambret, bahkan sampai ngebegal orang tuh dengan teman-temannya. Salah satu teman dekatnya itu bernama Muhammad Adi. Yang saat itu Adi ini udah nggak sekolah, yang kerja di pabrik pengolahan besi bekas dengan gaji yang cuma 500.000 per bulan. Karena gajinya nggak cukup untuk memenuhi biaya hidupnya sendiri, apalagi untuk kebutuhan poya-poyanya, makanya Abid dan Adi ini sering banget, bahkan udah biasa gitu, melakukan curanmor, jambret, bahkan ngebegal tuh di beberapa kawasan yang ada di Mojokerto. Tapi di samping itu, Abid ini masih tetap aktif sebagai siswa tuh di salah satu SMP yang ada di Mojokerto. Di sekolah pun Abid ini emang murid yang bermasalah, sering masuk bimbingan konselingnya karena sering berantem dengan murid lain. Dan dia ini juga emang dikenal sebagai sosok yang disegani teman-teman sekolahnya. Atau mungkin dia ini tuh semacam premannya gitu ya. Atau mungkin yang megang di sekolahnya. Jadi kayak gitulah latar belakang dari orang ini dan juga dari kasus ini. Nah jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Jadi semuanya dimulai ini di bulan Mei 2023 ini ya, yang saat itu HP-nya Abid ini rusak, sedangkan dia ini nggak punya uang untuk benerin HP-nya. Jadi dia sempat ngajak temennya si Adi ini untuk ngebegal tuh untuk nyari uang. Nah tapi sebelum mereka melakukan aksinya, di sekolah Abid ini yang sedang butuh banget uang, malah ditagih uang kas sama bendahara kelasnya yang bernama Aure Angeli yang biasa dipanggil Rara. Masalahnya Rara ini ternyata mantan pacarnya Abid. Jadi Rara ini nagih uang kas sebesar 40.000 karena Abid ini udah nggak bayar uang kas selama 2 bulan. Abid pun ternyata tersinggung dengan cara Rara ini nagih uang kas di saat jam istirahat. Karena Rara ini nagih uangnya itu di depan teman-temannya yang ngebuat Abid ini jadi malu banget. Dan disinilah diam-diam Abid ini dendam, bahkan sampai merencanakan hal yang cukup gila untuk dilakukan anak yang masih SMP. Pulang sekolah, Abid langsung ngajak Adi untuk ngebegal dan ngabisin Rara dengan rencana yang udah dia susun. Abid juga menjanjikan akan ngebagi setengah dari hasil begalnya, yang mana mereka emang nargetin motor dan HP-nya Rara. Adi pun disitu setuju dan siap bantu. Sorenya Abid ini menghubungi Rara dengan cara baik-baik untuk ngajak Rara ini jalan-jalan ke pasar malam tuh menggunakan motornya Rara. Jadi Abid ini justru minta dijemput sama Rara tuh di lokasi yang udah ditentukan Abid ini. Naasnya nih ya, Rara pun setuju dengan ajakan Abid ini. Terus di jam 7 malam Rara ini sempat pamit tuh ke ibunya yang katanya kalau dia ini tuh mau jalan-jalan ke pasar malam dengan teman-temannya. Jadi Rara ini bohong, nggak terus terang ke ibunya kalau dia ini tuh ya jalan-jalan ke pasar malam dengan cowok. Terus karena Rara ini juga yang emang udah biasa jalan-jalan ke pasar malam dengan teman-temannya, jadi ya ibunya pun ngizinin. Jadi malam itu di jam 7 malam Rara pun berangkat menggunakan motor Beat milik keluarganya yang biasa dia pakai main. Rara pun pergi ke lokasi yang udah mereka sepakatin untuk jemput Abid ini, yaitu di wilayah persawahan yang sepi yang ada di desa Mojoranu, yang mana wilayah itu memang dekat banget dengan rumahnya Abid ini. Nyampe di sana mereka ketemu dan di sinilah Abid ini langsung mengeksekusi Rara dengan cara dicekik. Sampai Rara pun di situ nggak berdaya, sampai akhirnya ya Rara pun itu nggak bernapas lagi. Dan aksi ini pun emang gak ada yang tahu karena lokasinya yang emang sepi banget. Setelah itu tubuhnya Rara pun dia bawa menggunakan motornya Rara ini ke bangunan ternak ayam milik orang tuanya Abid ini yang dekat dengan lokasi eksekusinya tadi. Di situ tubuhnya Rara disembunyikan sementara karena di bangunan ternak itu kalau malam emang gak ada orang. Setelah itu Abid ini pergi jemput Adi di rumahnya tuh untuk bantuin ngebuang tubuhnya Rara. Setelah itu mereka berdua pun langsung ke bangunan ternak itu. Nyampe di sana Abid ini nyuruh Adi ngejagain tubuhnya Rara, sedangkan Abid ini keluar lagi tuh untuk beli karung dan tali. Setelah itu mereka pun ngebungkus tubuhnya Rara menggunakan karung tadi dan ngebawa tubuhnya Rara ini dengan motornya Abid ini. Sedangkan motornya Rara mereka simpan tuh di situ. Pas pergi ngebawa karung besar, mereka sempat nggak sengaja papasan dengan tetangganya yang sempat nanya apa isi karung yang mereka bawa karena karungnya emang gede banget. Nah mereka pun cuma jawab kalau isinya sampah yang akan mereka buang. Setelah itu mereka pun muter-muter untuk nyari tempat yang pas untuk ngebuang tubuhnya Rara ini dengan aman. Yang akhirnya setelah berjam-jam mereka nyari tempat yang aman, di jam 11 malam mereka pun ngebuang tubuhnya Rara ini di saluran air di bawah lintasan kereta yang ada di desa Mojoranu. Setelah itu mereka pun langsung nyari konter tempat jual beli HP bekas dan langsung ngejual HP-nya Rara seharga 1 juta rupiah. Terus mereka pun bagi dua tuh masing-masing 500.000. Setelah itu mereka pun balik ngambil motornya Rara yang sebelumnya mereka simpan di bangunan ternak tadi untuk mereka pindahin dan mereka sembunyikan di belakang rumahnya Adi.
Besoknya mereka pun bawa motornya Rara ini ke bengkel terdekat untuk ngebongkar motornya. Nah, jadi mereka ini ngejual motornya itu dalam keadaan terpisah. Dan dari hasil penjualan ini mereka pun bagi dua lagi tuh. Setelah itu barulah mereka berdua ini tuh pesta dengan sewa PSK, bahkan sampai poya-poya. Sedangkan di sisi lain, malam itu karena Rara yang gak pulang-pulang sampai tengah malam, ibunya pun mulai panik karena nomor Rara juga itu gak bisa dihubungin. Jadi orang tuanya pun sampai menghubungi teman-temannya Rara ini, tapi semua teman dekatnya gak ada yang tahu Rara ada di mana. Dan pengakuan teman-temannya juga kalau mereka malam itu gak ke pasar malam, bahkan temennya ngakuin kalau mereka belum ketemu Rara malam itu. Orang tuanya pun bingung karena sebelumnya Rara ini pamitnya ke pasar malam tuh dengan teman-temannya kan. Dari sinilah orang tuanya pun mulai makin panik gitu ya, karena ngerasa kayaknya ada yang gak beres nih dengan Rara ini. Besoknya orang tuanya Rara ini sampai datang ke sekolahnya untuk minta bantuan ke teman-temannya dan juga ke pihak sekolah untuk bantu nyari Rara yang udah nggak pulang sejak tadi malam. Tapi ya tetap aja nggak ada hasil apapun. Yang akhirnya orang tuanya pun ngelapor ke polisi soal hilangnya Rara ini. Polisi pun mulai nyebarin ya soal hilangnya Rara. Bahkan keluarga, kerabat dan teman-temannya pun mulai nyebarin soal hilangnya Rara ini ke sosmed. Tapi tetap aja nggak membuahkan hasil apapun. Bahkan sampai 29 hari ke depan masih nggak ada kabar atau tanda-tanda kalau Rara ini ditemukan. Karena udah sebulan Rara yang juga masih belum ditemukan, akhirnya polisi pun makin intens lagi melakukan pencarian dan penyelidikan soal hilangnya Rara ini, yang emang saat itu sampai menggemparkan Mojokerto soal hilangnya Rara ini. Akhirnya polisi pun berhasil melacak sinyal HP-nya Rara, yang ternyata HP-nya itu udah dimiliki seseorang yang ngakunya kalau HP itu dia beli di sebuah konter. Polisi pun nelusurin konter itu dan nanya ke pihak konternya dari mana HP itu berasal. Disinilah pemilik konter itu jelasin kalau yang menjual HP itu kedua anak laki-laki yang masih remaja. Pokoknya ciri-cirinya emang dijelaskan secara detail tuh dengan si pemilik konter itu. Dari informasi inilah polisi meyakini kayaknya pelakunya orang yang dikenal, bahkan mungkin orang yang dekat dengan Rara, karena pelakunya masih remaja juga. Jadinya polisi ini telusurin ya semua teman-temannya, bahkan sampai mantannya Rara ini. Dari semua kenalan Rara, cuman Abid ini yang punya background kriminal, bahkan ciri-cirinya pun emang mirip banget dengan ciri-cirinya Abid ini. Apalagi Abid juga mantannya Rara. Bahkan polisi juga udah nemu informasi ya kalau mereka itu sempat bertengkar kena uang kas. Jadi saat itu polisi udah menduga kalau Abid ini emang pelakunya. Dari sinilah polisi pun mendatangi dan menjemput Abid di rumahnya, yang langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Yang emang di situ Abid ini ngeluarin sikap yang mencurigakan karena kelihatan kalau dia itu kelihatan panik. Di situ Abid juga langsung diperiksa dan diinterogasi. Kayak biasa ya, kebohongan nggak akan bertahan lama diinterogasi. Yang akhirnya di situ Abid pun nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Bahkan dia pun ngakuin aksinya ini dibantu dengan temennya yang bernama Adi untuk ngebuang tubuhnya Rara. Di hari itu juga akhirnya Adi pun berhasil ditangkap dengan mudah kayak nangkep capung yang sedang ada di lapangan voli dekat rumahnya. Setelah itu mereka berdua pun nunjukin ke polisi di mana tubuhnya Rara mereka buang. Ya akhirnya yang masih di hari itu juga, yang udah di jam 12 malam, akhirnya tubuhnya Rara pun berhasil ditemukan yang udah terbungkus karung lusuh di saluran di bawah rel kereta. Di situ tubuhnya Rara pun langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit umum yang ada di Mojokerto untuk diotopsi. Yang mana saat itu tubuhnya emang udah nggak dikenalin lagi karena emang udah selama sebulan tersimpan di saluran air. Saat itu seluruh keluarganya Rara pun itu benar-benar shock banget saat diinformasikan soal temuan Rara ini yang akhirnya ditemukan setelah hilang selama sebulan. Apalagi orang tuanya yang ngelihat kondisi tubuh anak perempuannya yang udah kayak gitu, pasti ngebuat orang tuanya pun itu benar-benar hancur banget. Cuman karena kedua makhluk nggak berakal ini, karena ini Adi terancam hukuman seumur hidup penjara atau hukuman mati, sedangkan Abid yang sebagai otak pelakunya cuman terancam 15 tahun penjara. Ringan banget bang hukumannya. Nah kenapa bisa gitu? Yang pertama itu masih ancaman, jadi hukumannya itu masih belum vonis gitu ya, karena kasus ini memang masih baru banget, jadi sekarang memang masih dalam proses penyelidikan polisi. Dan yang kedua mungkin Abid yang sebagai otak pelakunya yang masih berusia di bawah umur, jadi hukumannya pun disesuaikan dengan anak di bawah umur, sedangkan Adi yang emang udah berusia dewasa, makanya ya hukumannya jadi lebih berat. Iya sih dia nih emang masih berusia di bawah umur, tapi kekejiannya dengan apa yang udah dia lakukan sama sekali nggak mencerminkan usianya gitu loh. Bahkan dia ini tuh lebih berbahaya dari orang dewasa, tapi justru dapat hukuman ringan. Makanya nih menurut aku ini orang bahaya banget kalau sampai nanti dia sempat bebas. Mungkin ini orang bakal jadi the next monster ya di kemudian hari kalau emang dia berakhir bebas setelah menjalani hukuman yang cuma belasan tahun. Ya kalian bayangin aja, remajanya aja udah begini, gimana dewasanya. Jadi inilah kasus soal apa yang dilakukan orang ini. Kasus yang banyak banget kalian request ke Instagram aku ya, yang emang ini kasusnya benar-benar gila banget sih. Terutama yang buat aku benar-benar heran ya, ini pelakunya masih SMP bisa melakukan hal yang segila itu.